Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa ma ba'du. Teman-teman, Abah, Umi yang kami banggakan, kami hormati, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, terutama nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita mampu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Dan tak lupa sholawat riding salam semoga selalu tersurah kepada suri tauladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Teman-teman, baru-baru ini di tanggal 21, 22, 23 November 2022 kita sebagai warga Indonesia maupun sebagai seorang muslim berduka cita. Karena apa? Karena ada sebagian daerah di Jawa Barat sedang tertimpa musibah, yaitu gempa bumi. Nah, bila kita berbicara mengenai musibah yang menimpa manusia sudah termaktub di dalam Al-Quran. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan apa-apa saja yang menimpa dari suatu musibah di muka bumi ini dan apa-apa yang menimpa pada diri kalian, sesungguhnya itu sudah termaktub, sudah tertulis di sebuah kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Dan itu bagi Allah itu sangat mudah. Lalu bagaimana kita memaknai sesuatu ini yang sedang terjadi atau yang setelah terjadi gempa bumi? Memang dalam Al-Quran telah tertulis juga fa'akhadathumur rajfatu fakadzabu fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fakadzabu fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi diyarihim jathimin. Disebutkan dalam salah satu ayat, mereka mendustakan Nabi Syuaib. Ini konteksnya Nabi Syuaib. Maka Allah memberikan azab kepada mereka, yaitu diguncangkan bumi sedahsyat-dahsyatnya sehingga mayat-mayatnya itu bergelimpangan di depan rumah-rumahnya. Bahwasanya gempa bumi ini bagian dari salah satu azab Allah yang diberikan kepada kaum Nabi Syuaib yang mereka mendustakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kejadian pada saat Nabi Syuaib. Pun dengan azab-azab yang lain yang diberikan kepada para pendusta nabinya, Nabi Allah di zaman-zamannya. Contohnya yang ditenggelamkan di Laut Merah. Siapa? Fir'aun. Itulah bentuk azab Allah. Karena mendustakan Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian malah ingin membunuh. Namun ketika kita kontekskan pada zaman ini, apakah boleh kita mengatakan warga Cianjur ini mendapatkan azab dari Allah? Maka perlu kita telisik lagi. Yang dulu, gempa yang dulu itu kejadiannya pada saat Nabi kemudian hadir di sana dan itu ada ayatnya jelas. Nah, kejadian-kejadian saat ini tidak bisa serta-merta kemudian kita mengatakan itu azab Allah. Karena bukti-buktinya juga perlu diperkuat. Lalu apakah mungkin ketika orang-orang muslim di sana kemudian kita mengatakan itu adalah azab Allah? Ya, ini sebagai bentuk penyadaran bagi kita bahwa apa yang terjadi, gempa, musibah, itu adalah takdir Allah dan menjadi pelajaran bagi kita. Contohnya saja tadi tenggelam. Tenggelam adalah azab bagi Fir'aun. Lalu apakah ketika salah seorang dari kita atau orang muslim di luar sana tenggelam lalu kita katakan itulah azab Allah? Padahal sejatinya tenggelam adalah salah satu cara kematian yang dikatakan mati syahid dalam salah satu hadis. Maka saya pernah mendengar dalam satu hadis, teman kurang tahu dalam diksinya, bahwa ketika seorang itu meninggal dalam suatu musibah, dia akan dibangkitkan sesuai dengan amalannya.
Dalam satu contoh kemarin ada gempa, maka ada orang kufur dan orang Islam di sana, maka dia akan dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Tidak serta-merta satu musibah kemudian kita katakan semuanya kena azab. Ya, yang kemudian di lain daripada itu, setelah kita bisa mendapatkan ibroh dari suatu bencana itu, maka kita patutnya untuk mendoakan, memberikan bela sungkawa yang sedang dalamnya. Doanya itu ada di dalam hadis Muslim. Allahumma ajurni fi musibati wa khlifni khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa khlifni khairan minha. Yang mana dari doa ini kita bisa mendapatkan ibrah bahwa dari musibah yang diberikan oleh Allah ini semoga diberikan yang lebih baik, diberikan balasan dari kesabaran, dari apa yang sudah dilaluinya itu dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, bahwa segala yang terjadi di muka bumi yang telah terjadi ini sebenarnya hakikatnya tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, tidak ada bandingannya dengan yang akan terjadi. Ketika apa? Ketika hari kiamat, benar. Cuplikan gempa 5,6 skala Richter, kemudian dilanjutkan dengan gempa-gempa selanjutnya di hari selanjutnya, itu tidak ada apa-apanya dengan hari kiamat. Buktinya apa? Bisa dibaca di dalam surat Al-Qari'ah atau Al-Zalzalah. Itu sungguh dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, tatkala bumi ini diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan dikeluarkannya apa-apa yang ada di beban bumi ini. Kemudian kalau di surat Al-Qari'ah itu lebih dahsyat lagi ya, bahwa gunung-gunung ini akan berterbangan. Coba bayangin gunung ini berterbangan, ini nggak nyampe nalar kita gitu. Maka sungguh apa yang telah terjadi ini sebenarnya belum ada apa-apanya. Maka perlu adanya ya kita selalu introspeksi diri, kemudian melihat amalan-amalan kita apakah sudah baik atau belum. Kemudian kalau sudah baik ya kembali kita tingkatkan untuk konsisten atau istiqomah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada diri saya pribadi dan maupun teman-teman sekalian. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.